Tuhan, khususnya jemaat GBKP Gedung Johor yang memilih untuk beribadah mandiri dari rumah masing-masing. Salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali kita dalam renungan Minggu Advent yang kedua untuk tanggal 5 Desember tahun 2021. Firman Tuhan yang sampai kepada kita diambil dari kitab Lukas, Perjanjian Baru, Lukas yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baca bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan dari rumah masing-masing dan kami dari sini. Lukas 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, demikian isinya. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita, dan tema yang diangkat di minggu kedua Advent ini adalah persiapkan dan luruskan jalan bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kami menyapa kita semua, Shalom, salam damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini hujan kerap mengguyur bumi kita. Di musim penghujan ini banyak jalanan yang menjadi becek, berlumpur, bahkan ada yang tertimbun longsor. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah dari saudara yang pernah melewati jalanan yang becek? Kalau jalan yang ada di depan kita tertimbun akibat longsor, tentu sedapat mungkin kita akan menghindar agar tidak terkena bahaya. Tetapi bagaimana kalau jalanan yang ada di depan kita becek, apalagi itu jalan satu-satunya menuju rumah kita? Apakah kita harus menghindar? Apakah kita harus berbalik arah atau jalan terus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu video ilustrasi yang menggambarkan sikap beberapa orang ketika harus melewati jalan yang becek. Mari kita saksikan video ilustrasi berikut ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyaksikan video ilustrasi tadi, kira-kira apa makna yang bisa kita ambil dari video tadi? Kita melihat dari video tadi, ada beberapa orang yang jalan terus ketika ada jalanan yang becek di hadapannya karena tidak ada pilihan. Meski kaki dan ujung celananya menjadi basah, dan mungkin itu terjadi berkali-kali, tapi ia jalan terus. Bisa kita bayangkan ketika kita harus pergi dan pulang melalui jalan yang sama. Apalagi ketika kita belanja, lalu ada yang kelupaan dibeli, kita kembali keluar melewati jalan tersebut. Akan beberapa kali kita melewati jalan yang sama. Bayangkan dalam satu hari kita pasti melewati jalan itu lebih dari 2 kali. Kalau itu jalan satu-satunya menuju rumah kita. Namun sikap seorang anak di akhir video tadi cukup menginspirasi kita. Menginspirasi kita dalam melewati jalan yang becek. Apa yang ia lakukan? Ia mencari batu pijakan supaya sepatunya tidak basah. Dan ia bisa bolak-balik melewati jalan itu. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya bagi dirinya ia persiapkan jalan itu. Tetapi juga ia membantu orang-orang setelah ia untuk bisa melewati jalan itu tanpa terkena becek. Ya. Banyak orang lain yang akan terbantu oleh karena batu pijakan yang telah ia sediakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini mengingatkan kita akan hal mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Bagaimana seharusnya sikap kita, cara hidup kita dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan, di mana ketika kita harus menjalani jalan yang penuh tantangan dan hambatan, apa yang harus kita lakukan? Mari terlebih dahulu kita belajar dari sikap hidup dan pelayanan Yohanes Pembaptis dalam Lukas 3 ayat yang pertama sampai yang ke-6 yang menjadi nats renungan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Lukas ini membahas tentang sosok Yohanes Pembaptis yang hadir sebagai nabi, sebagaimana yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya. Ya, di dalam kitab Perjanjian Lama bisa kita baca Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Yohanes Pembaptis hidup di masa pemerintahan Romawi berkuasa di atas bangsa Yahudi ketika itu, sebagaimana yang tertulis dalam ayat yang pertama. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, artinya pemerintahan Kekaisaran Romawi sedang berkuasa di tengah-tengah mereka. Meskipun saat itu ada raja, yaitu Raja Herodes, raja wilayah Galilea, dan Filipus saudaranya yang berkuasa atas wilayah Iturea dan seterusnya. Bisa kita baca sampai ayat yang kedua. Dan pada waktu itu juga Hanas dan Kayafas menjadi imam besar di tengah-tengah bangsa itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yohanes, anak Zakaria, dan sejak saat itu Yohanes menyerukan seruan pertobatan, sebagaimana seruan pertobatan yang dikumandangkan oleh Nabi Yesaya di zaman yang terdahulu, di masa bangsa Yahudi tertindas dan hidup dalam pembuangan. Isi seruan pertobatan itu tertulis di ayat yang ketiga. Ia katakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa artinya bertobat? Kalau kita mau baca dari bahasa aslinya,
Dalam bahasa Yunani, istilah yang dipakai di sini adalah metanoia. Artinya adalah bertobat, berbalik kembali ke jalan yang benar, memperbaiki kesalahannya. Dan tanda bahwa sudah bertobat yang dikatakan Yohanes di sini adalah dengan memberi diri untuk dibaptis. Artinya apa? Pertobatan yang diserukan Yohanes di sini harus disertai penyerahan diri dalam baptisan. Dengan memberi diri untuk dibaptis, maka upahnya apa? Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kita tahu pada masa itu bangsa Yahudi masih mengenal ritual memberi korban persembahan. Mereka masih memberikan korban bakaran untuk menyembah Tuhan. Misalnya dengan mempersembahkan anak domba, kambing, lembu, merpati, dan sebagainya. Bahkan bacaan kita yang pertama di kitab Maleakhi yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat juga menceritakan bagaimana persiapan untuk menyambut Tuhan. Yaitu dengan mempersembahkan persembahan. Dalam menantikan hari Tuhan, syarat untuk menyambut kedatangan Tuhan adalah dengan mempersembahkan korban. Namun Yohanes menyerukan hal yang berbeda. Ia justru menyerukan pertobatan dengan menyerahkan diri dalam baptisan sebagai pengganti korban bakaran. Artinya apa? Artinya tidak cukup hanya dengan memberi korban bakaran, yaitu hewan-hewan sebagai persembahan kepada Tuhan. Karena korban yang Tuhan inginkan bukan sekedar itu. Korban yang Tuhan inginkan adalah penyerahan diri melalui baptisan. Penyerahan diri adalah korban yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Karena ketika seseorang menyerahkan diri kepada Tuhan, maka ia siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Ia siap untuk memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ia sadar hidupnya adalah milik Tuhan. Itulah pertobatan yang sejati. Dan saat itu pula lah Allah akan memberikan pengampunan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, apa makna nats renungan kita ini berkaitan dengan Minggu Advent yang kedua? Keberadaan bangsa Yahudi yang tertindas dan dijajah oleh bangsa Romawi tentu bukan keadaan yang nyaman dan aman. Sudah bisa kita bayangkan ya, ketika kita dijajah, itu merupakan kenyataan yang berat yang harus kita hadapi. Demikianlah kondisi bangsa Yahudi saat itu. Kenyataan yang berat itu menjadikan mereka budak dari bangsa lain yang tentunya berdampak pada kondisi kerohaniannya, keimanannya, yang terus berharap untuk dimerdekakan oleh Tuhan. Pengharapan mesianik akan kedatangan Mesias itu terus hidup di tengah-tengah bangsa itu. Mereka terus berharap akan datang raja seperti nubuat Nabi Yesaya yang akan datang untuk membebaskan mereka. Sebagaimana kisah nenek moyangnya dahulu di dalam perjanjian lama. Bagaimana bangsa Israel dibebaskan langsung oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir. Dan bagaimana bangsa Israel juga dibebaskan Tuhan dari masa pembuangan. Mereka percaya mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Maka pengharapan itu terus ada. Dan kehadiran Yohanes Pembaptis tentunya menyegarkan kembali pengharapan tersebut. Pengharapan mesianik itu kembali disegarkan dengan kehadiran Yohanes yang tampil membawa firman Tuhan seperti yang dikatakan di ayat yang kedua. Dan firman Tuhan itu memberikan keberanian kepada Yohanes untuk berseru, menyerukan pertobatan bagi banyak orang, yaitu bangsa
Yahudi di daerah Yordan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata melalui kisah ini kitab Lukas mau menekankan bahwa Allah sendiri menawarkan pertobatan sebagai jalan menuju pembebasan. Dan dibaptis itu adalah tanda bahwa seseorang sudah bertobat. Dalam hal ini pembebasan adalah kondisi di mana Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Karena hanya orang yang dibebaskan dari dosalah yang akan memperoleh keselamatan, kebebasan dari Tuhan. Jadi pertobatan adalah jalan menuju pengharapan akan keselamatan. Dan pada kondisi itulah ya dikatakan bahwa lembah-lembah akan ditimbun, gunung dan bukit diratakan, jalan berliku diluruskan, dan yang berleku-leku akan diratakan. Itulah jalan untuk menyambut kedatangan Tuhan, Sang Pembebas yang sejati. Pertobatan, itu kata kuncinya. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini tidak mudah untuk dipahami. Karena kebutuhan bangsa Yahudi ketika itu adalah dimerdekakan, ya, dimenangkan dari penjajahan pemerintahan Romawi. Tetapi keinginan, pengharapan mereka dijawab dengan panggilan pertobatan untuk memperoleh keselamatan. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan kita bahwa bebas yang sesungguhnya bukanlah kehidupan yang aman dan nyaman di dunia ini, melainkan kehidupan yang diselamatkan dalam iman kepada Tuhan. Dan kehadiran Yohanes Pembaptis ketika itu menumbuhkan harapan baru bagi bangsanya. Kalau kita baca sampai ayat yang ke-7, dikatakan bahwa ada banyak orang yang datang kepadanya untuk dibaptis. Artinya apa? Ada banyak orang yang kembali memiliki harapan baru akan kehadiran Mesias. Kehadiran Yohanes menyegarkan kembali harapan mereka. Yohanes dalam hal ini yang adalah alat Tuhan, perantara antara Allah dengan manusia. Ia dengan rendah hati mengakui bahwa sebenarnya bukan dia Mesias itu. Bisa kita baca dalam ayat yang ke-16. Kenapa? Karena Yohanes menyadari peran dirinya adalah sebagai utusan yang mendahului Mesias untuk mempersiapkan kedatangannya. Maka ada dua pesan yang sampai kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaknya kita diingatkan kembali melalui kehadiran dan sikap pelayan Yohanes Pembaptis bahwa kehidupan kita, kehadiran kita hendaklah memberi kesegaran bagi orang lain, berguna, membantu, bukan sebaliknya malah jadi beban bagi orang lain. Di masa-masa sekarang ini memang masa-masa yang berat bagi kita semua. Banyak hal yang tidak biasa, yang mau tidak mau harus kita jalani. Baik dalam bekerja, dalam menjalankan usaha, dalam menggapai cita-cita bagi anak-anak kita. Semua penuh dengan tantangan. Bahkan termasuk dalam mendapatkan teman hidup yang seiman. Itu pun penuh dengan tantangan. Bahkan kalau kita mau kaitkan dengan persiapan kita untuk merayakan Natal, dalam merayakan Natal pun kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Tidak bisa seperti yang kita inginkan. Namun hendaknya kehadiran kita bukan malah memperburuk situasi, bukan malah memperburuk suasana hati orang-orang di sekitar kita. Ya, melainkan hendaklah kita hadir untuk memberi ketenangan, menumbuhkan harapan yang baru bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Ingat, hidup ini adalah kesempatan. Kiranya hidup kita ini menjadi berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan jadi benalu dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan jadi parasit ketika kita hadir di suatu tempat, hadir di rumah orang lain, atau hadir di mana saja. Melainkan jadilah berkat. Hadirlah untuk menjadi berkat. Layaknya kehadiran Yohanes yang memberi angin segar bagi bangsanya. Dengan membawa firman Tuhan, dia menyerukan seruan pertobatan. Sama juga seperti sikap anak di dalam video ilustrasi kita tadi. Bagaimana ia dengan kehadirannya membuat orang-orang setelah dia bisa melalui jalan yang becek itu tanpa terkena air becek, tapi bisa memijakkan kakinya di atas batu pijakan. Banyak orang yang terbantu oleh karenanya. Maka dari itu hiduplah menjadi berkat, memberi angin segar bagi sekitar kita. Dan yang kedua, pesan firman Tuhan yang sampai kepada kita di Minggu Advent yang kedua ini, dalam kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Apapun peranan kita, baik di gereja, di tempat kita bekerja, atau di mana saja, hendaklah senantiasa rendah hati. Jangan cari pujian. Jangan cari pengakuan. Yohanes mengakui bahwa ia hanyalah alat Tuhan yang hadir untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang sebenarnya. Tidak sekalipun ia menyombongkan diri dan mengaku-ngaku sebagai Mesias. Tidak. Ia sadar bahwa ia adalah utusan Allah, alat Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, jika ada dari kita yang masih haus akan pujian, butuh pengakuan, apalagi kalau melakukan cara-cara licik agar kita dipuji, agar kita diakui, mari kita buka hati kita. Kita sadari siapa kita di hadapan Allah dan apa tugas kita di dunia ini. Rendah hati adalah cara kita mempersiapkan diri dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya ke dunia ini. Dan ingat seruan pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis adalah cara untuk kita menantikan kedatangan Yesus. Mari kita serahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita serahkan hidup kita untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Itulah pertobatan. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, mari sesuai dengan tema kita hari ini, persiapkan jalan bagi Tuhan. Mari kita mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan dengan cara meluruskan cara hidup kita. Karena pada hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya, seperti yang digambarkan dalam bacaan kita Maliaki 3 ayat 1-4 tadi, siapapun tidak dapat tetap berdiri, apalagi berdiri di atas keakuannya. Semua orang bisa memperoleh keselamatan oleh karena dilayakkan oleh Tuhan. Maka mari hadirlah menjadi berkat bagi sekitar kita dan juga bersikap rendah hati dalam setiap hal, dalam pelayanan dan dalam segala hal yang kita kerjakan di dunia ini. Kiranya nama Tuhan terpuji melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.